Diikuti sebanyak 42 stan buah-buahan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan sekabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menyuguhkan produk unggulan Pertanian Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah diakuinya sangat membantu pengembangan buah-buahan di daerahnya masing-masing. Oh, luar biasa. Pak Direktur tadi sampaikan penjajakan ekspor sekarang bagus. Ada momentum ya ketika dunia sedang bergolak karena penyakit, karena perang dagang dan sebagainya. Sebenarnya ini celah buat kita atau momentum buat kita untuk kita bangkit dari keterpurukan. Apa yang kemudian bisa kita sampaikan daripada kita menunggu atau bergantung dari banyak negara, ini momentum, jadi musibah jadi barokah. Nah, ternyata dari buah kita sudah kita banyak ekspor ya. Tadi Rusia saja mangga, rambutan ya Pak ya. Kita udah coba sampai kemudian Rusia mau kirim kargo direct flight
Nah, ini kan potensi yang bagus. Tadi kita melihat buah naga, mangge sudah bisa sampai ke Jerman, ya. Belum ada negara-negara yang lain yang sudah selama ini berjalan. Saya kira buah-buah lokal kita saatnya untuk kita konsumsi sendiri, tapi kualitas, kuantitas mesti ditingkatkan. Ini tugas pemerintah untuk mendampingi agar kemudian kita bisa jadikan ini sebagai komoditas unggulan yang bisa membuat neraca dagang kita positif. Jadi ini bagus, dan tadi kita cek durian saja ya Pak ya, itu dari berbagai daerah rasanya macam-macam dan punya nilai jual yang cukup tinggi, dan sekarang orang-orang bule saja sudah mulai bisa menikmati. Belum olahannya. Jadi potensi buah kita sangat luar biasa, dan ini pameran yang menurut saya menunjukkan pada publik bagaimana kemampuan kita soal perbuahan, dan bantuan dari kementerian juga luar biasa. Kawan-kawan di kabupaten juga mengembangkan buah-buah yang khas, yang unggul dari masing-masing kabupaten, dan ini menjadi potensi yang bisa kita dorong. Nah, sama, makanya mulai dimunculkan sekarang buah-buah eksotis yang kita miliki, dan sana mulai melihat bahwa ada punya manfaat yang baik buat kesehatan. Sangat unik. Maka dengan unik hanya ada di tempat-tempat atau negara tertentu, ini akan menjadi satu komoditas dengan nilai jual yang cukup tinggi. Contohnya manggis saja Pak. Manggis itu permintaan luar biasa. Jangankan manggisnya, kulitnya saja sekarang diserbu gitu ya. Dan Sementara itu, Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan buah-buahan lokal. Kementerian Pertanian sendiri pada tahun 2020 telah menggelontorkan anggaran untuk pengembangan hortikultura di Jawa Tengah hingga 81 miliar rupiah untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura termasuk buah-buahan. Dan yang menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan produksi dan ekspor. Ini seperti disampaikan tadi, kondisi sekarang di mana suplai impor berkurang karena ada kasus corona, maka ini momen bagi kita buah Nusantara akan menjadi tuan di negeri sendiri. Di samping kita akan berkuat untuk meningkatkan ekspor. Pak Menteri, program Kementerian Pertanian sudah mencanangkan kita harus meningkat ekspor 300%. Oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan apa? Upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing. Nah, daya saing, kita meningkatkan daya saing kita mulai dari on farm sampai off farm, mulai dari perkebunan itu kita tingkatkan dengan melaksanakan GAP, sehingga daya saing dari buah kita ini akan meningkat. Nah, mulai tahun 2020 ini kami mengembangkan buah-buah yang targetnya harus ekspor. Oleh karena itu, skala yang kita kembangkan itu langsung skala ekonomi. Tidak lagi spot-spot kecil-kecil, tapi kita langsung ratusan hektar, sehingga itu lebih efisien dan lebih berdaya saing. Kalau yang sudah diekspor, kita buah-buah Nusantara ini, buah-buah tropis yang kebetulan memang itu asli buah kita, keunggulan kita, durian itu memang buah Nusantara, buah Indonesia, manggis, rambutan. Sehingga kalau kita ke luar negeri, itu bahasanya namanya juga tetap durian, tetap rambutan, tetap manggistin. Jadi itu buah kita, dan itu ternyata begitu kita perkenalkan di luar negeri, masyarakat luar negeri itu ternyata cocok dan peminatnya cukup tinggi. Nah, sekarang kita sudah ekspor mulai ke Eropa, Asia, Australia. Nah, di bulan April Mei, Kementerian Pertanian akan mengadakan momen untuk memperkenalkan buah-buahan dan kopi kita ke 11 negara. Kami memberi nama program ini tuh One Day with Indonesian Coffee and Fruit. Jadi kita akan bawa buah-buah Nusantara, buah-buah termasuk dari Jawa Tengah ini, itu akan kita perkenalkan, kita promosikan, dan kita berharap
di saat promosi itu nanti akan ada transaksi, ada MOU antara B2B, antara pengusaha dengan pengusaha. Jawa Tengah adalah lumbung hortikultura dan menjadi salah satu kawasan utama pertanian nasional. Dari Jawa Tengah pula, mampu dihasilkan buah-buahan unggul yang bisa mengimbangi, bahkan mensubstitusi buah-buah impor. Di antaranya durian bawor, klengkeng kateki, dan jambu kristal. Dan ini bisa menjadi role model atau percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Liverdi berharap event nasional buah tersebut bisa menjadi agenda rutin Pemda Jawa Tengah. Berharap tahun depan dirancang menjadi ajang pertemuan bisnis nasional pelaku buah. Tahun berikutnya bisa dinaikkan lagi tarafnya menjadi Go Internasional yang menghadirkan langsung para buyer dari mancanegara. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Suryo Banendro, mengatakan, Festival Buah kelima Jawa Tengah 2020 ini diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur oleh masyarakat, juga mengapresiasi buah lokal. Festival ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman apresiasi buah lokal terkait dengan konsumsi. Ini kita di lokasi Festival Buah Jawa Tengah yang kelima, ini sudah 5 kali. Jadi, tahun ini ditempatkan di alun-alun Bung Karno, Ungaran. Nah, temanya adalah kita bangga dan gemar mengkonsumsi buah lokal. Ini apa kaitannya? Ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat. Makanya yang di pameran ini mulai dari edukasi anak balita, PAUD sampai ke pemasaran. Nah, ini karena apa? Jawa Tengah itu potensi sekali. Ini ada sekitar 29 buah langka sama ini, dan ternyata ini buah-buah eksotik ini ternyata menjadi diminati oleh luar negeri, contohnya sawo, manggis, kemudian ini sudah skala ekspor, sekarang sudah ekspor. Jawa Tengah itu kan ekspor beberapa buah, manggis, buah naga, sawo, semua apokat. Nah, ini terus kita dorong. Nah, fungsi pemerintah apa? Mendorong dan memfasilitasi. Nah, untuk terkait dengan standar sertifikasi kita bantu, mulai dari sertifikasi Prima 3 ini agar untuk meningkatkan daya saing. Nah, di satu sisi ini juga ingin terkait dengan gemar makan buah lokal ini untuk mendukung tingkat konsumsi buah kita. Ini di Jawa Tengah masih lumayan belum mencapai untuk sebuah pemenuhan gizi. Nah, makanya kegiatan ini diharapkan konsumsi buah-buahan lokal ini menjadi meningkat dan akan nanti ujungnya adalah masyarakat menjadi sehat dan tentunya menjadi SDM yang berkualitas. Jadi misalnya tiap minggu 400 kilo yang dari Wonogiri tadi. Nah, tapi kumulasinya ini data belum terkumpul. Tapi indikasi bahwa permintaan tinggi itu indikatornya adalah kami terus dihubungi terus pihak luar negeri untuk dapat memenuhi permintaan mereka. Nah, ini sebelum untuk itu mendampingi, makanya kita dampingi mulai SOP budidayanya sampai ke packaging dan yang lain. Nah, ini fungsi pemerintah ada masuk di situ. Ini harapannya satu tadi mendorong masyarakat terkait dengan konsumsi, kemudian berkesadaran. Karena apa? Buah-buah ini kan juga kalau kita tanam ini kan mendukung program Pagub Jateng Ijururuyo. Nah, ini kami juga di sini pun di area ini kita nanam 10 untuk menambah populasi tanaman di sekitar sini yang masih selama kita tanam. Dan ini menjadi gerakan sekarang masif. Jadi penghijauan itu tidak hanya tanaman pohon hutan tapi juga buah-buahan. Banyak, ada 7 misalnya, 1 lomba mengukir, kemudian ada diskon time, kemudian ada gerakan gemar makan buah, kemudian edu planting, kemudian ada ini terkait dengan lomba buah durian, manggis, manggis duku, kemudian pisang dan apokat.
Selama kegiatan Festival Buah Kelima Jawa Tengah berlangsung, juga digelar berbagai kegiatan lomba, seperti Lomba Buah Unggulan Jawa Tengah, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, lomba mengukir buah khusus pemula, edu planting, dongeng anak, serta berbagi dengan anak-anak disabilitas dan anak-anak panti asuhan. Dari kegiatan ini, selain untuk mengedukasi masyarakat untuk gemar makan buah lokal yang banyak manfaatnya untuk kesehatan dan meningkatkan gizi tubuh, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi lewat buah lokal tropis dan buah eksotik yang tidak dimiliki wilayah atau negara lain, dan bangkit dari keterpurukan dengan memanfaatkan momen penyebaran penyakit yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini. Dari Kabupaten Semarang, Ishar Toko melaporkan.